Pemetaan wilayah pada setiap desa dan kelurahan di kabupaten kota di Papua Barat perlu dilakukan. Gubernur Papua Barat menghimbau agar keamanan dan ketertiban harus dapat dijaga sambil menunggu keputusan MK. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemetaan wilayah pada setiap desa dan kelurahan di kabupaten kota di Papua Barat perlu dilakukan sehingga program pelayanan dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia dalam sambutannya pada kegiatan desiminasi informasi geospasial pemetaan batas desa kelurahan Provinsi Papua Barat yang berlangsung sehari di salah satu hotel di Manokwari. Pemetaan batas wilayah di Provinsi Papua Barat, baik antar kabupaten, distrik, dan juga kampung, merupakan hal penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Badan Informasi Geospasial sejak tahun 2019 dalam programnya telah melakukan pemetaan wilayah, namun masih ada yang belum ditindaklanjuti pemerintah daerah, baik kabupaten kota dan juga provinsi. Hal ini menjadi menarik sehingga Badan Informasi Geospal melakukan desiminasi informasi geospal tentang pemetaan batas wilayah kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, para kepala distrik hingga mahasiswa. Riko Sia selaku anggota Komisi 7 DPR RI dalam sambutannya menyampaikan, pemetaan batas wilayah ini sangatlah penting diketahui oleh pemilik hak ulayat dan juga pemerintah hingga tingkat kampung dan juga kelurahan. Apabila pemetaan ini tidak dilaksanakan, tidak disampaikan, terus terjadi ekosektoral di antara masing-masing wilayah, tentunya terutama kabupaten dengan kabupaten, maka proses atau program pelayanan yang sudah direncanakan itu tentunya akan menimbulkan ketidakharmonisan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dan berdampak pada tentunya keharmonisan di dalam yang skop lebih kecil lagi, yaitu di tingkat wilayah kecamatan maupun ada juga sampai keluarga dengan keluarga itu bermasalah karena tanahnya ada di perbatasan antar wilayah itu sendiri. Dalam sambutannya, Riko Sia juga mencontohkan masalah tapal batas antara kabupaten sehingga berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu contohnya adalah mungkin dengan Manokwari dan wilayah di Tambrau. Kebar dan Merapi itu mungkin masih dengan Slopi atau dengan Merapi di sini dengan Slopi ya, dengan Slopi. Itu masih ulur tarik sehingga tampaknya di perbatasan itu mungkin tidak bisa maksimal kan apa yang program-program pemerintah yang ingin dilaksanakan di wilayah tersebut. Tidak adanya peta ini, tidak adanya pemetaan membuat dampak yang sangat besar dirugikan adalah masyarakat Papua. Kenapa saya menganggap ini sangat penting dan kemudian mengajak PIG untuk ke Papua Barat agar kemudian bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat Papua Barat. Riko Sia juga berharap segala persoalan batas wilayah di Papua Barat agar ditindaklanjuti dan tetap mengacu pada undang-undang pembentukannya. Batas wilayah dengan titik koordinat yang jelas, maka pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan jelas karena penentuan batas wilayah baik provinsi, kabupaten, hingga desa tidak hanya menyangkut ruang saja tetapi lebih dari itu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, kegiatan desiminasi informasi geospasial tentang pemetaan batas wilayah desa dan kelurahan di Papua Barat mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat.
Apresiasi pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Badan Informasi Geospasial dan juga kepada anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia yang mana dapat melakukan diseminasi informasi geospasial tentang pemetaan batas wilayah desa dan kelurahan di Papua Barat disampaikan oleh staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Papua Barat, Niko Tike, yang mewakili Gubernur Papua Barat. Dikatakan pemetaan batas wilayah merupakan hal ini yang harus diketahui, baik pemerintah dan juga masyarakat sebagai pemilih wilayah secara adat. Dan juga masalah batas wilayah ini kerap kali menjadi permasalahan yang serius. Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi atas kerja Badan Informasi Geospasial dan juga anggota Komisi DPR RI Riko Sia. Diperlukan dan tentu pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan apresiasi atas kegiatan ini, karena melihat di sini mengenai tapal batas atau desa kota ini sangat penting bagi kita semua, karena yang punya desa dan kelurahan ini hanyalah kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat ini membawai 13 kabupaten kota. Dan telah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua DPR RI bahwa ada yang sudah mendapatkan satu kegiatan yang perlu harus diperhatikan bagi kita semua. Untuk diharapkan dengan kegiatan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota di Papua Barat. Memberikan wawasan pentingnya batas wilayah, administrasi, desa dan kelurahan. Dan kedua, sosialisasi hasil kegiatan delineasi batas wilayah administrasi, desa dan kelurahan. Tiga, mensosialisasikan tentang kecepatan penegasan batas wilayah administrasi, desa dan kelurahan. Tentu ini merupakan hal yang sangat penting bagi setiap daerah, khususnya di kabupaten kota, karena ada desa-desa kami selaku pemerintah Provinsi Papua Barat mewakili Gubernur memberikan apresiasi yang sangat mendalam, terutama kepada anggota DPR RI yang sudah melihat dan memberikan satu komitmen untuk melaksanakan kegiatan. Sosialisasi sangatlah perlu dilakukan kepada masyarakat terkait dengan batas-batas wilayah agar kedepannya tidak terjadi saling klaim wilayah yang ada sehingga berdampak pada terganggunya pelayanan pemerintah serta kenyamanan pada warga di wilayahnya sendiri yang mengakibatkan ketidakharmonisan antar daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menghimbau agar keamanan dan ketertiban harus dapat dijaga sambil menunggu keputusan MK terkait sengketa pilkada di beberapa kabupaten seprovinsi Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan ketika menghadiri undangan acara pemerintahan ataupun acara masyarakat. Pesan menjaga keamanan dan juga ketertiban di kabupaten kota seprovinsi Papua Barat harus terus dijaga. Gubernur mengatakan sesuai dengan komitmen bersama terkait menjaga tanah Papua, terlebih khusus Papua Barat pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu, yang sehat, aman, dan damai. Hal tersebut sudah berjalan dengan baik, namun terkait gugatan sengketa pemilu yang terjadi pada 8 kabupaten masih terus berjalan di MK. Sehingga diharapkan keamanan di daerah harus terus dijaga. Apapun keputusan yang akan diberikan oleh MK harus diterima. Serentak di seluruh Indonesia sudah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, dan kita sudah punya komitmen bersama untuk menjaga tanah Papua atau Papua Barat, maka Indonesia untuk pemilu kada yang sehat, aman, dan damai, dan ini sudah berjalan dengan baik. Dan hari ini yang giliran Papua Barat yang ada gugatan, ada 8 kabupaten yang ada gugatan di MK, dan tanggal 16 hari ini dan tanggal 17 besok ya, kita terus ada keputusan di MK menolak ataupun melanjutkan gugatan ini. Untuk itu mari kita tetap menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian di Papua Barat, khususnya kabupaten-kabupaten yang melaksanakan pilkada ini supaya tetap aman dan kita ikuti keputusan MK. MK sudah memutuskan di
ditolak ataupun dilanjutkan, mari kita ikuti. Untuk pengamanan keputusan MK di Kabupaten Manokwari, Kapolres Manokwari mengatakan akan melakukan komunikasi dengan Polda Papua Barat dan juga Kodim dengan personil yang akan diturunkan sekitar 200 personil gabungan dari Polres, Polda, juga Brimob. Ditambah lagi dari Kodim 1801 Manokwari. Mengamankan putusan MK, kami akan all-out koordinasi dengan Polda, Brimob, dan Kodim. Rencana yang akan kami turunkan dari Polres sendiri gabungan dengan Sabara Polda dan Brimob ada 200, dari Kodim mungkin nanti 1 peton. Nanti akan kami kolaborasikan untuk mengamankan jalannya pembacaan daripada putusan MK. Harapan kami kepada para simpatisan daripada paslon untuk tetap menjaga keamanan ketertiban. Apapun putusan, itulah yang terbaik bagi Kabupaten Manokwari tercinta. Diharapkan kepada masyarakat, khususnya simpatisan dari pasangan calon, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban apapun yang menjadi keputusan. Itulah yang terbaik di Kabupaten Manokwari dan juga di seluruh kabupaten seprovinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, proses pelantikan kepala daerah di Provinsi Papua Barat akan dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama akan dilaksanakan pada bulan Februari, sedangkan tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak yang direncanakan tanggal 18 Februari, ternyata diundur menunggu kabupaten lainnya. Merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Dari 9 kabupaten di Papua Barat yang melaksanakan pemilihan, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki sengketa pilkada. Sesuai dengan masa jabatan dari 5 kepala daerah di Provinsi Papua Barat yang akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021 adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wendama, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat. Dari informasi yang disampaikan Gubernur Papua Barat, pelantikan kepala daerah Pegunungan Arfak yang akan dilaksanakan tanggal 18 Februari besok ternyata diundurkan menunggu 4 daerah lainnya, sehingga proses pelantikan akan dilaksanakan bersamaan. Kepala Biro Organisasi Setda Papua Barat Agus Rumbino saat ditemui usai mengikuti acara serah terima jabatan pelaksanaan tugas harian Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak, mengatakan untuk proses pelantikan akan dilaksanakan serentak dalam 2 tahap. Tahap pertama bagi 5 daerah yang masa jabatan pimpinannya berakhir 17 Februari 2021 dan tahap kedua pada bulan Juni 2021. Dengan situasi pandemi COVID yang ada. Tapi untuk pelantikannya akan dilakukan mungkin serentak juga dalam 2 tahap. Tahap apa saja? Tahap pertama tahap siapa pertama saja? Yang masa jabatannya khusus untuk Papua Barat yang tanggal 17. 17 hari ini. Nah, diantaranya Manokwari, Pega, Ransel, Wendama, Raja Ampat. Nah, itu yang nanti mungkin SK-nya kita proses dulu. Dan pelantikan akan dilakukan setelah ada SK. Yang SK-nya sudah diproses Pegunungan Arfak. SK-nya Pegunungan sudah selesai, cuman karena menunggu pelantikan serentak tadi. Untuk pelantikan serentak kita akan menunggu surat edaran maupun petunjuk teknis dari kementerian. Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosia Saroy, saat diwawancarai mengatakan khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak tidak ada masalah, sehingga kita seharusnya sudah dilantik tanggal 17 atau 18 Februari 2021. Namun demi kebersamaan maka proses pelantikan akan dilaksanakan serentak. Lebih lanjut diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak dapat menunggu dan menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Arfak hingga waktu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak ditentukan oleh pemerintah pusat. Indonesia di Papua Barat dan kita di PEGAP sebenarnya tidak ada masalah di MK dan lain sebagainya. Sebenarnya kita harus sudah dilantik antara hari ini atau besok. Tapi kebersamaan pelantikan juga serentak. Diharapkan masyarakat semua bisa bersabar menunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk itu semua harus bersabar menunggu kapan mau dilantik. Entah di akhir bulan Februari ini atau di awal Maret atau kapanpun, kita sebagai daerah bawahan harus sabar dan menunggu semua petunjuk dan juga pelaksana teknis dari pemerintah pusat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bersama kami. Pemirsa, Everdoan Siba ditunjuk sebagai pelaksana harian Bupati Pegunungan Arfak hingga Bupati terpilih dilantik. Hal ini dilakukan agar pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Arfak tetap berjalan, mengingat masa jabatan Yosias Saroy dan Marinus Mandacan telah berakhir pada tanggal 17 Februari 2021. 17 Februari 2021 masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2016-2021 berakhir. Untuk melanjutkan jalannya pemerintah di Kabupaten Pegunungan Arfak, Rabu 17 Februari 2021, bertempat di salah satu hotel di Kota Manokwari, dilaksanakan acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak kepada pelaksanaan harian Bupati Pegunungan Arfak, Everdoan Siba. Acara serah terima disaksikan langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Agus Rumbino. Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy memberikan penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak atas dukungannya sehingga proses pilkada di Kabupaten Pegunungan Arfak dapat terselenggara dengan baik, dan dia berharap agar masyarakat dapat bersabar menunggu waktu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak. Oleh karenanya, berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, saya bersama saudaraku Marinus Mandacan kembali terpilih memimpin Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Saya bersama saudara Wakil Bupati terpilih sangat mengapresiasi kinerja KPU bersama pihak aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri, pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak yang dapat bekerja sama dengan baik dalam menyukseskan pemilu kepala daerah pada tanggal 9 Desember tahun 2020 yang lalu. Everdoan Siba, PLH Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak mengatakan agar adanya dukungan dari pimpinan OPD serta staf dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Arfak sambil menunggu proses pelantikan dilaksanakan. Jadi saya mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak, baik pimpinan organisasi perangkat daerah, para eselon 3 dan 4, serta aparatur sipil negara bersama staf honorer daerah agar dapat membantu saya dalam menjalankan roda pemerintahan beberapa waktu ke depan. Agus Rumbino, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, mewakili Gubernur Papua Barat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak yang sigap melakukan komunikasi sehingga SK sudah ada, namun menunggu kabupaten lainnya baru proses pelantikan akan berjalan secara serentak. Lagi mengapresiasi karena proses yang kemarin dilakukan bisa berjalan dengan baik dengan langkah cepat. Proses itu sudah sampai di sana dan SK-nya sudah ada, cuman tahan dulu untuk teman-teman yang lain. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 yang sudah melaksanakan tugas, dan dengan pelaksanaan yang baik itu bukti bahwa Bapak dipilih kembali. Dengan dilaksanakan serah terima jabatan PLH Bupati Pegunungan Arfak, diharapkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka acara sinergi penyelenggaraan manajemen ASN berbasis digital di era adaptasi kebiasaan, Gubernur Papua Barat berpesan agar setiap instansi saat melaksanakan program harus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Acara sinergi penyelenggaraan manajemen ASN berbasis digital di era adaptasi kebiasaan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 14 BKN Manokwari yang dihadiri Kepala BKN RI, Gubernur Papua Barat, Sekda Papua Barat, Perwakilan Majelis Rakyat Papua, Papua Barat, dan pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Hardiana Wati, Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari dalam sambutannya mengatakan,
Kedepan harus adanya sinergitas antara seluruh instansi yang berada di Papua Barat untuk meningkatkan pelayanan pada bidang manajemen ASN di era digital. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan menghasilkan hasil yang optimal bagi pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan terbaik, maka harus saling mendukung dan membantu agar tujuan kita tercapai. Sinergi merupakan bentuk dari suatu proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal, yang harus memenuhi beberapa syarat penciptaan strategi seperti kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya menegaskan apabila ada formasi baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal dan juga BUMN serta BUMD, semuanya perlu dikoordinasikan sehingga bisa diketahui dan bisa mengatur. Pengangkatan ataupun ada formasi-formasi penerimaan ASN, baik oleh pemerintah daerah dan juga instansi vertikal yang ada, dan juga BUMN ataupun BUMD, ini juga perlu kita koordinasikan, ya, sehingga kita bisa tahu gitu, ya, program dan kebijakan yang berkaitan dengan ASN di semua instansi pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya, ini kita bisa tahu dan kita bisa koordinasikan sehingga kita harapkan ya bisa mengakomodir ya para pencari kerja kita ya, di Papua Barat. Kita tahu bahwa ya angka kemiskinan di Papua Barat ini yang mencapai 21,3%. Angka pengangguran ya, ini 6. Dengan dilaksanakannya sinergitas penyelenggaraan manajemen ASN berbasis digital di era adaptasi kebiasaan, diharapkan ada komunikasi dan juga koordinasi untuk menjalankan manajemen ASN yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pertemuan Ibu Sara setanah Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari resmi ditutup oleh staf Gubernur Setda Provinsi Papua Barat. Temu konsolidasi Persekutuan Ibu Sara GKI Setanah Papua yang dilaksanakan selama 4 hari di salah satu hotel di Manokwari berlangsung sukses dalam keadaan aman dan damai dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertemuan Ibu Sara GKI Setanah Papua yang berlangsung beberapa waktu lalu selain membahas tugas pelayanan namun merupakan langkah maju yang positif untuk mengangkat dan mengoptimalkan potensi dari kaum perempuan Kristen dalam membentuk generasi orang asli Papua yang berkualitas. Sambutan tertulis Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur Papua Barat Niko Tike berharap dari pertemuan Ibu Sara Setanah Papua di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat Klasis Manokwari, kiranya dapat mengoptimalkan perempuan-perempuan Kristen di atas tanah Papua. Harap dari kegiatan Temu Konsolidasi Persekutuan Ibu Sara GKI Setanah Papua yang telah diadakan kemarin dapat menghasilkan hal yang penting, tidak saja untuk menopang pelayanan gereja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi orang asli Papua. Selain itu, saya juga berharap melalui temu konsolidasi tersebut, para perempuan Kristen di tanah Papua dapat memperoleh pertumbuhan iman, pengetahuan, dan hikmat untuk melayani sesama kaumnya, juga menjadi seorang penolong di dalam keluarga. Niko Tike saat mengakhiri sambutan Gubernur Papua Barat mengajak semua peserta temu konsolidasi Persekutuan Ibu Sara agar bersama pemerintah menjaga keutuhan NKRI dan menjaga keindahan alam semesta yang dititipkan Tuhan. Saya mengakhiri sambutan ini, saya selaku Gubernur Provinsi Papua Barat mengajak kita semua, mari kita jaga NKRI. NKRI jaga kita, mari kita jaga tanah Papua. Tanah Papua jaga kita. Mari kita birukan langit, hijaukan bumi, dan jangan kita tinggalkan air mata, tetapi tinggalkan mata air untuk anak cucu. Saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat meminta kita semua jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
agar dapat menekan penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua Barat dan tetap menggunakan masker dimanapun berada untuk menjaga memutus mata rantai COVID-19. Seusai membaca sambutan tertulis, Gubernur Papua Barat Niko Tike didampingi Wakil Ketua Badan Pekerja Sinode bersama Kepala Bidang PW Sinode GKI di Tanah Papua menabuh tifa sebanyak 5 kali, menandakan temu konsolidasi Persekutuan Ibu Sara GKI Setanah Papua tahun 2021 resmi ditutup. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni, Letkol Infantri Kadek Abriawan meminta arahan dan bimbingan Komandan Korem 182 Jasira Onim. Hal ini disampaikan Dandim guna tupoksi yang akan dilaksanakan sehingga dapat memenuhi ekspektasi dan sesuai petunjuk. Pada sesi pengenalan sebagai warga baru Kodim 1806 Teluk Bintuni baru-baru ini, Dandim juga menyebut siap mendapat teguran dari atasan bila mana terjadi kesalahan. Kami mohon arahan dan bimbingan kepada Komandan dan Ibu. Kami juga mohon doa dan dukungan kepada seluruh warga masyarakat Bintuni, Forkopimda, dan anggota Kodim 1806 Teluk Bintuni sehingga kami nanti ke depannya diberikan kekuatan, kelancaran dan amanah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Bintuni. Tentunya teguran tersebut dimaknai sebagai bagian pembinaan dari atasan untuk membangun mental sebagai pemimpin yang amanah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Atas dedikasinya ya sudah. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Bupati Teluk Bintuni mengharapkan kerjasama Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni, Letkol Infantri Kadek Abriawan selaku pejabat baru. Harapan ini disampaikan Wakil Bupati dalam acara lepas sambut Dandim 1806 Teluk Bintuni yang digelar di Makodim Teluk Bintuni baru-baru ini. Kerjasama ini dikatakan Wakil Bupati sebagai bagian dari sinergitas antara pemerintah dan TNI Angkatan Darat dalam rangka membangun daerah. Untuk itu kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mengucapkan selamat datang di Kabupaten Teluk Bintuni kepada Saudara Letnan Kolonel Infantri 1 Kadek Abriawan. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugasnya di Teluk Bintuni dan bersama pemimpin daerah lainnya untuk tetap bekerja sama menjadi komunikasi dan koordinasi yang baik dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni. Kaitan dengan sinergitas tersebut, Wakil Bupati meminta adanya komunikasi serta koordinasi intensif antara dua pemimpin daerah di Teluk Bintuni. Dengan demikian, Wakil Bupati menuturkan pembangunan yang dicita-citakan akan terwujud sesuai harapan bersama. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menjelang pesta reuni Akbar bulan Juni mendatang, alumni Angkatan 1997 melakukan bakti sosial dengan berbagi kasih kepada mantan Dewan Guru dan juga teman seangkatan SMP Negeri 3 Kuawi, Manokwari. Organisasi Alumni Angkatan 1997 SMP Negeri 3 Kuawi, Manokwari dalam rangka menjelang kegiatan reuni Akbar bulan Juli mendatang melakukan kunjungan kasih ke beberapa guru dan sahabat seangkatan. Salah satunya seorang mantan guru Bapak Romlan di Kampung Udapi Hilir, Distrik Pravi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Salah seorang pengurus, Rina Kurana Awam,
kepada media menjelaskan bahwa kegiatan berbagi kasih yang dilakukan bersama sahabat angkatan 1997 bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi, tetapi juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19. Dengan bantuan kasih yang diberikan, Bapak Romlan selaku mantan guru SMP Negeri 3 Kuawi menyampaikan rasa bangga dan haru saat didatangi para mantan siswa yang pernah dididiknya puluhan tahun lalu di SMP Negeri 3 Kuawi. Sungguh di luar dugaan, kami tiba-tiba kedatangan tamu-tamu yang hampir-hampir kami juga lupa sih. Setelah memperkenalkan diri ternyata ya kami jadi ingat lah. Ternyata anak-anak yang dulu pernah kami bimbing, kami didik, ya, sudah menjadi dewasa dan mudah-mudahan semua sudah berhasil dan kali ini sudah sekian tahun bisa menemui saya kembali. Padahal kami sudah berpisah sekian tahun dan kami sudah tugas beda dengan tugas yang dulu. Rina Kurana Awam, Wakil Ketua Alumni Angkatan 97 SMP Negeri 3 Kuawi menjelaskan bahwa kegiatan berbagi kasih Angkatan 97 SMP Negeri 3 Manokwari merupakan program kerja dalam rangka menyongsong reuni akbar mendatang. Ya, saya sebagai Wakil Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Manokwari Angkatan 1997 atau kita singkat Sahabat 97. Hari ini kami mengunjungi salah satu guru kami, Bapak Romlan, di SP4. Kami melakukan program berbagi kasih, salah satu program kegiatan kami yang kami lakukan menjelang reuni yang akan kami lakukan pada bulan Juli tahun 2021. Pada kesempatan itu pula, Rina Kurana Awam berharap program berbagi kasih tidak hanya kepada para guru dan alumni seangkatan mereka, tetapi program tersebut kiranya dapat menjadi langkah awal untuk menjadi kontribusi bagi masyarakat lainnya. Harapan kami, kegiatan ini masih bisa berlanjut terus karena tidak hanya diberikan kepada para guru, tetapi kepada para teman-teman kita, satu angkatan, dan juga yang lainnya yang memang benar-benar membutuhkan atau akan kita kunjungi. Dan diharapkan ke depan ikatan alumni ini tidak hanya berakhir pada saat menjelang reuni saja, tetapi punya kontribusi lebih bagi masyarakat lainnya, bukan hanya di lingkungan alumni dan para guru saja. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.